Belum ada obat yang bisa menyembuhkan infeksi virus HIV. Namun dengan patuh terapi antiretroviral atau ARV dapat menekan perkembangan virus di dalam tubuh hingga menjadi AIDS. Di Indonesia sendiri pemerintah sudah menggratiskan kebutuhan obat ARV bagi orang dengan HIV. Namun bagi anak dengan HIV, jumlah dan variannya masih sangat terbatas sehingga terkadang mereka terpaksa mengkonsumsi obat ARV bagi orang dewasa dengan dosis yang harus disesuaikan. Udah jam 9.14, siap-siap minum obat. Sekilas tak ada yang berbeda dari Yeni nama samaran, bocah 9 tahun yang tampak ceria seperti anak seusianya. Sejak 2013 ia dinyatakan positif HIV, virus mematikan yang ditularkan dari ibunya yang sudah meninggal dunia karena komplikasi penyakit paru. Kini ia dirawat ayahnya yang juga orang dengan HIV. 2 kali sehari Yeni wajib menjalani terapi antiretroviral atau ARV dengan meminum kombinasi dari beberapa obat antiretroviral agar bisa bertahan dan beraktivitas layaknya anak normal lainnya. Asin. Asin? Maksudnya asam. Orang pahit nggak? Maunya langsung ditelan yang kecil ya? Nah, yang obat merah ini nggak bisa ditelan. Makanya harus kruk. Minum air putih yang banyak. Tapi lama habisnya udah. Yeni terpaksa meminum obat ARV untuk dewasa karena keterbatasan jumlah dan varian obat ARV khusus anak di Indonesia. Padahal data menunjukkan jumlah anak dengan HIV di negeri ini mencapai ribuan jiwa. Adapun jenis obat berbentuk sirup yang tersedia dilarutkan dalam alkohol 70% sehingga tidak ramah anak. Minimnya kuota impor ARV untuk anak dengan HIV di Indonesia juga mempengaruhi harga. Bukan berarti kemudian obat ARV anak ini tidak tersedia. Yang tidak tersedia itu adalah obat anak yang user friendly. Nah, seringkali kita masih bisa mengoptimalkan dengan menggunakan obat yang dewasa, tetapi memang tadi saya sampaikan terpaksa dalam bentuk racikan yang tentunya jadi tantangan buat ibu-ibu yang memiliki anak dengan atau bayi dengan HIV positif untuk memberikannya. Mengkonsumsi ARV dewasa untuk anak dengan HIV bukan tanpa resiko. Dosis dan racikan obat yang diberikan harus presisi. Hal ini kadang menyulitkan orang tua atau pendamping anak untuk membujuk anak dengan HIV patuh minum obat karena ketidaktahuan mereka tentang bahaya infeksi virus HIV. Kondisi ini mendorong sejumlah LSM dalam jaringan masyarakat sipil mendesak Kementerian Kesehatan menyediakan jumlah dan varian ARV yang memadai untuk pengobatan anak dengan HIV. Pemberian obat ARV dewasa untuk anak dinilai sebagai bentuk maladministrasi. Namun tahun lalu Lentera Anak Pelangi bersama Yapika Action Aid dan LBH Masyarakat membentuk sebuah jaringan advokasi gitu ya, jaringan masyarakat sipil untuk mengadvokasi isu pelayanan publik, dan kami mencoba mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi yang kami miliki, dan kemudian kami mencoba melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia gitu. Karena Ombudsman Republik Indonesia sendiri memiliki jalur pengaduan terkait dengan maladministrasi yang terjadi di pelayanan publik. Kami merasa bahwa negara dalam hal ini Kementerian Kesehatan gagal untuk menyediakan obat yang aman, obat yang sesuai, yang bisa dikonsumsi oleh anak dengan HIV. Di sisi lain, pengusaha farmasi juga berusaha mencari alternatif menjamin ketersediaan suplai obat bagi anak dengan HIV di Indonesia. Apalagi saat awal pandemi corona, rantai suplai obat nasional sempat terganggu karena ketergantungan Indonesia terhadap impor obat terpaksa terhenti akibat penutupan wilayah, termasuk ARV untuk orang dengan HIV. Krisis obat yang pernah terjadi saat pandemi seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memiliki kemandirian farmasi. Bagaimana memproduksi bahan bakunya juga di Indonesia. Dan saya rasa dengan terjadinya pandemik ini, kesadaran kita untuk kebangkitan kemandirian farmasi itu semakin meningkat, sehingga kemudian memang concern pemerintah maupun banyak pengusaha farmasi lainnya untuk melakukan investasi membuat bahan baku farmasi ini, gitu. Dan kita harapkan tentunya mungkin obat-obat ARV ini juga bisa dipertimbangkan untuk diproduksi di dalam negeri. Nah, dengan demikian suplai kita akan lebih terjamin. Memang satu PR tambahan harus juga disediakan
industri bahan baku dasarnya untuk memastikan kita nggak import lagi. Nanti kalau nggak semuanya import juga gitu. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah sudah berencana membangun pabrik dan memproduksi obat ARV di dalam negeri. Namun, beberapa jenis obat masih terkendala izin hak paten dan kapasitas produksi. Siti mengakui rencana tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan diharapkan dapat segera terwujud pada 2021 mendatang. Dengan keluasaan perpres yang sudah dimiliki, Kimia Farma saat ini sebenarnya sedang berupaya untuk mampu memproduksi obat-obat khususnya untuk obat-obat ARV anak. Jadi moga-moga saja tahun 2021 sudah bisa salah satu obat ARV anak ini dapat dipenuhi melalui industri farmasi nasional kita. Nah, memang ini prosesnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2017-2018. Anak dengan HIV ada di berbagai wilayah di Indonesia. Data menunjukkan Pulau Jawa sebagai wilayah dengan jumlah anak dengan HIV terbanyak, diikuti Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. DKI Jakarta sendiri menjadi provinsi anak dengan HIV terbanyak di Indonesia dengan jumlah hampir mencapai 1.000 anak. Kelompok advokasi sipil menyayangkan Indonesia yang belum menjadikan pemenuhan hak-hak anak menjadi prioritas. Padahal negara sudah seharusnya hadir untuk menyediakan kebutuhan obat ARV anak dengan HIV sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan khusus kepada anak. April Sirait, Jakarta.